Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar Ibu pagi ini, Bu? Luar biasa baik, Ibu. Ibu bagaimana? Sedikit kurang baik, Bu, karena cuaca ekstrim, Bu. Kadang hujan, kadang panas. Namun saya lihat walaupun situasi saat ini sedang panas, sedang dingin, nggak menentu ya, Bu, tapi lihat Ibu masih semangat ini pagi hari ini. Iya, Bu. Jadi ada masalah apa, Ibu? Saya bingung, Bu. Saya bingung dengan diri saya, Bu. Kok bisa bingung, Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Ada sedikit masalah yang mengganjal di hati saya, Bu. Kalau boleh apa itu, Ibu? Saya kan mengajarnya di kelas rendah, Bu. Tahun ini muridnya agak meledak sedikit, Bu. Tapi dari segi banyaknya murid, saya memang gembira, Bu. Tapi hampir 80% dari murid saya belum bisa membaca, Ibu. Belum tahu angka sama huruf. Ya, Ibu, saya paham, Ibu, karena Ibu bilang tadi muridnya membeludak. Ya, Iya, memang Bu. sedikit agak kerepotan, apalagi Iya, anak-anak ini usianya masih usia bermain. Iya kan, iya, Ibu? iya, Bu. Ah, kalau begitu kan, Bu, misalnya gini, Ibu bawa aja dulu bermain. Nggak usah dulu Ibu merasa tertekan atau bingung harus mereka bisa mengenal huruf atau angka. Bermain aja dulu, Ibu. Jadi bagaimana Iya, menurut Ibu? iya memang, Bu. Tapi kan, Bu, saya sudah coba kan, Bu, dengan metode bermain, melakukan banyak permainan yang saya lihat di YouTube. Tapi pas kami ngumpul-ngumpul di kantor gitu kan, Bu, tetap nggak enak sama teman-teman, Bu. Kayak tetapannya nyindir gitu. Pas mereka ngomong, ngelirik-ngelirik sama saya gitu. Mungkin itu perasaan Ibu aja, Ibu. Belum tentu mereka menatap Ibu bukannya menyindir Ibu. Jadi gini, Bu, berpikir positif aja, Ibu. Iya kan, Ibu? Iya, Ah. iya memang kan, Bu. Memang mungkin salahnya pada saya kali ya, Bu. Karena belum bisa menerapkan metode-metode yang menarik. Saya belum berusaha mencari model-model pembelajaran yang bisa membuat mereka cepat membaca kali ya, Bu. Tapi saya lihat kan Ibu dengan mengucapkan seperti itu saya kurang berusaha Ibu bilang. Jadi itu kembali ke Ibu lagi, ya. Kalau udah Ibu bilang Hmm, tadi, berarti Ibu sudah introspeksi diri juga iya, kan? Ibu bilang tadi kurang mencari metode. Tapi kalau udah ada Ibu tahu introspeksi diri tentang Ibu, coba langkah apa yang hendak Ibu capai? mungkin mencari model-model pembelajaran yang lebih menarik kali ya, Bu, agar mereka cepat bisa membaca. Hmm. Ya, saya tertarik juga. Ibu bilang mau mencari metode-metodenya. Namun, Iya, kalau menurut saya juga ya, Bu, ini masukan. Eee, iya, untuk tahap awal jangan Ibu dulu lalu untuk bisa membaca, Bu. Mengenal huruf aja dulu itu. iya, iya, Atau mengenal angka melalui, permainan, iya, iya, Bu. Nah, ya. itu juga bagus, Bu. Itu langkah awal kan Ibu bilang Iya. tadi. Jadi langkah selanjutnya apa yang terbersit di dalam pikiran Ibu sekarang? Langkah selanjutnya yang terbersih dalam pikiran saya kan, Bu, saya mau mengumpulkan anak-anak yang belum bisa membaca itu dengan mengadakan les tambahan di sore hari, Bu. Mungkin 3 kali dalam seminggu. Oh, kalau menurut saya itu bagus, Bu, karena Ibu ada niat mengumpulkan anak-anak tersebut Mhm. untuk memberi les tambahan. Iya, Itu Bu. suatu masukan juga, Ibu. Iya, Ah, Bu. yang mau saya tanya, Bu, bagaimana Ibu, melakukannya? Apa nggak terganggu dengan kegiatan yang lainnya? Itulah masalahnya, Bu. Kalau saya melakukan les tambahan, anak-anak di sanggar tari saya yang juga murid di SD ini, Bu, agak terlantar nanti, Bu. Takutnya jadwalnya tabrakan dengan mereka, Bu. Saya paham, Bu, karena Ibu ada kegiatan lainnya lagi ya, tapi, Iya, Bu. Ibu ada niat untuk memberi tambahan kepada anak-anak. Iya, Bu. Atau begini Ibu, saya kasih saran juga, Ibu berdiskusi dengan orang tua. Kan tidak semuanya murid Ibu yang bermasalah ya kan? Iya, Yang Bu. kira-kira paling istilahnya sama sekali tidak mengenal huruf dan angka tadi kan Ibu ada niat untuk mengumpulkannya,
ya. Iya, Jadi Bu. ibu kumpulkan juga orang tua mereka, memberitahu mereka waktu yang tepat untuk anak mereka, mereka tidak keberatan, dan ibu usulkan juga waktu ibu. Jadi cari waktu yang pas supaya kegiatan sanggar tari ibu pun tidak terganggu begitu ibu. Iya, Bagaimana ya. ibu? Iya ya Ibu, mungkin bagi saya murid saya yang di kelas 1 tetap jadi prioritas utama lah ya Bu. Dan untuk anak-anak sanggar tari saya mungkin saya akan menjumpai orang tuanya seperti saran Ibu tadi Bu, supaya bisa memanajemen waktu sehingga nggak bertabrakan dengan jadwal les sore untuk anak-anak saya kali ya Bu. Nah, Hmm. ya itu sudah suatu langkah yang awal bagus juga lah Bu. Namun saya ada juga masukan ya Bu untuk Ibu Mm-mm. sebelum di les gitu Bu. Kan ada juga Ibu bilang tadi ada sekitar 80%. Iya Bu. Dan saya bisa melihat nggak mungkin 80%-nya orang tuanya setuju juga untuk beri les tambahan kepada anaknya. Iya Jadi Bu. bagi anak yang tadi misalnya yang ikut les mungkin hanya 30%. Berarti Mm-mm. 50% tadi mungkin nggak ikut les tambahan. Ibu buat metodenya di sekolah atau setelah pulang sekolah ambil waktu sedikit, Bu. Ya. Iya iya Bu. Setelah pulang sekolah misalnya kalau anak kita pulang jam 11 ke jam 12 boleh Ibu gunakan. Kan di situ kan Ibu nggak ada kegiatan di sanggar tari. Iya Bu. Mm-mm. Nah, jadi kita bawalah karena anak kita tadi masih usia bermain, kita bawa dia bermain sambil mengenal huruf. Misalnya yang sederhana aja ibu gunakan tangan-tangan kita ini. Misalnya kita bilang, kita buat bagaimana bentuknya kita buat seperti ini. Ya bisa kan ibu? Bisa bisa Bu. Terus atau kita buat lagi bayangan, misalnya kalau B bagaimana, kita buat kode seperti ini. Mm-mm. Jadi anak-anak kan senang. Iya Bu. Masa kita suruh dia bernyanyi, misalnya kalau misalnya lagi kita bilang C C C bagaimana bentuknya, kita tanya anak kan sambil bernyanyi, mereka bilang nanti kan ayo siapa anak ibu yang bisa. Jadi tentu aja anak-anak kan semakin semangat Bu. Itu saran saya satu tambahan. Kemudian kalau untuk mengenal angka tadi Bu, misalnya kan bisa aja kita buat dari 10 jari-jari kita ini, ya kan? Kita Iya bawa Bu. bernyanyi, misalnya satu-satu, kita buat satu seperti ini. Aku Iya. sayang ibu, kita buat kode ibunya rambut. Kan anak ingat, ayo kalau satu-satu gimana? Satu, aku sayang ibu, pegang rambutnya. Kalau dua-dua, aku sayang bapak, pegang kumisnya. Jadi mungkin anak ingat dua jari seperti ini, dia ingat kumis bapaknya di rumah. Itu masukan loh Bu. Saya Iya Bu. merasa sangat tertarik ini di kelas Ibu dan saya maklum ya. Ibu kan agak repot memang karena siswanya membludak. Iya iya Bu. Gimana menurut Ibu? Saya sangat menerima saran dari Ibu, Bu. Nah, Saya bersyukur bisa berjumpa dan Ibu mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini dan memberikan solusi atas masalah saya. Dan ke depannya, langkah selanjutnya yang akan saya lakukan, saya akan segera melakukan rencana yang sudah saya buat tadi, Bu. oh, Dalam minggu ini, Bu. dalam begini waktunya ya Bu. Jadi saya mau kilas balik sebentar Bu. Tadi rencana Ibu yang pertama tadi memberi les tambahan. Ya, Bukan, Bu, mencari bukan. metode dulu tadi, Oh, Bu. mencari metode. Iya. Dah. Setelah itu yang kedua tadi apa, Bu? Memberi les tambahan, Bu. Memberi les tambahan. Kemudian, Baru yang terakhir tadi, yang ketiga Bu, mencari sedikit waktu sebelum pulang, seperti yang Ibu bilang tadi. iya. Jadi kan Mhm. istilahnya Ibu bilang tadi aksi nyatanya segera. Iya, segera dalam minggu ini aksi nyatanya, Bu. Dalam minggu ini aksi nyatanya. Jadi Iya, Bu. memang ya, saya salut juga semangat Ibu luar biasa. Iya, Ya, Bu. Ibu Terima istilahnya kasih ya, Bu. Ibu terbuka ya dengan permasalahan Ibu hadapi. Jadi Ibu nggak pendam sendiri. Saya Iya, paham Bu. Bu betapa repotnya menghadapi anak siswa yang membludak. Tapi 50, Bu. 50. Heeh. Seharusnya yang normalnya kan paling tidak hanya 30 atau 36 ya kan Bu. Kemudian satu lagi Bu ya. Ibu tetap semangat Bu.
Iya, Bu. Demi anak bangsa. Ibu harus Iya, Bu. sehat juga, ya Iya. kan? Untuk melaksanakan aksi nyatanya. Iya, Bu. Kemudian satu lagi pun, Bu, ya kita ingat, anak itu masih tahap bermain, Bu. Jangan Iya, langsung Bu. kita pengen dia bisa membaca. Iya, Bu. Heeh. Kenal huruf aja dulu. Jadi yang penting anak-anaknya gembira. Jadi dia akan selalu mencari, mana itu Ibu Elsa? Pasti anak-anaknya mencari. Dengan Iya, Bu. menyenangi kita, tentu dia menyenangi pelajaran kita nantinya, Bu. Iya, Bu. Ah, Masukan yang sangat luar biasa, Ibu. Terima kasih banyak. Ya, semoga Ibu ya tetap semangat ya Ibu. Iya, Bu. Jadi bagaimana Ibu? Selesai Yes. permasalahannya, Iya, tinggal Bu. aksi nyatanya. Selamat ya Ibu. Iya, iya, Bu. Lanjut Selamat pagi, Bu. terus. Selamat pagi Ibu. Selamat siang Bu Elsa. Selamat siang, Bu. Mohon izin ya Bu, adakah waktu Ibu, Bu? Boleh, Bu. Boleh. Ada apa tadi ya, Bu? Iya Bu, karena udah siang seperti ini kan Bu. Tapi mau hendak pulang ke rumah pun kayaknya saya masih terbeban Bu. Iya, iya, Bu. Karena tadi kan saya dari jam pertama sampai jam ke-9 pelajaran di kelas yang sama seharusnya saya bawa siswa praktek, Bu. Iya, iya, Bu. Namun ada sekitar 2 orang siswa saya nggak mau berpraktek. Jadi itu Mhm. kayaknya menjadi sangat beban yang luar biasa bagi saya, Ibu. Jadi kalau saya langsung pulang ke rumah pun kayaknya belum nyaman. Iya, Jadi Bu. kebetulan Memang saya memang saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu kurang semangat ya, Bu. Ada apa, Ibu? Cerita deh, cerita sama saya. Karena saya lihat pun tadi di ruangan ini hanya ada Ibu, guru-guru Iya, yang lain udah pada pulang. iya, Bu. Jadi begini Bu, ada sedikit permasalahan di kelas saya. Iya, Bu. Saya kan mengajar di kelas 10 jurusan teknik bangunan. Iya, iya, Bu. Jadi kalau siswa di teknik bangunan ini kan kebanyakan praktek Bu. Iya, praktek ya, Bu. Mhm. Jadi ketika tadi praktek dari jam pertama sampai jam ke-9, ada 2 orang siswa saya langsung bolos, permisi dan pergi entah kemana. Oh, kenapa Ya, bisa begitu ya, Bu? itulah tadi masalahnya. Saya bingung karena setiap praktek mereka selalu pergi. Mereka tidak keluar Oh. dari sekolah, mereka hanya keluar dari workshop, bengkel untuk tempat berpraktek. Oh. Jadi memang siswa saya nggak banyak, Bu. Siswa saya hanya 36. Iya, iya, Jadi Bu. yang tetap berpraktek itu 34. Yang 2 ini tidak. Oh. Yang dua orang ini laki-laki ya, Bu? Laki-laki, karena siswa saya semua laki-laki, Bu. Oh, semua laki-laki ya, Bu? Ya, jadi ketika tadi istirahat pertama, saya masih maklum, mungkin mereka Iya, kecapean. iya, Jadi Bu. saya tunggu lagi di les kedua, setelah istirahat kedua, mereka tidak muncul juga. Lalu saya suruh ketua kelas mencari mereka di lingkungan sekolah. Oh. Jadi datang kata ketua kelas melapor kepada saya, Bu, mereka ada di kantin. Jadi Oh. agak sedikit mau emosi, namun saya tahan Bu, saya tarik Iya, napas. Saya tarik napas, janganlah sampai emosi saya membuat saya jadi marah sama iya, mereka. Akhirnya dengan pelan-pelan saya tinggalkan murid saya yang 36 di lokasi praktek, saya pergi ke kantin. iya, iya. Saya datangi ke kantin, saya ajak mereka, "Nak, ayo balik ke tempat praktek." Mereka bilang, "Enggak, Bu, bukan itu mauku, Bu. Aku enggak mau praktek kerja batu, Bu." Terus saya Mhm. bilang, "Kalau jurusan bangunan itu kan memang harusnya praktek kerja batu," saya bilang. Iya, iya, Bu. "Karena kamu kan yang jurusan ini." "Enggak, Bu, aku mauku dulu bukan jurusan itu, Bu. Aku mauku jurusan teknik sepeda motor," mereka bilang. Mhm. Jadi agak kesel, tapi saya Iya, tahan Bu. emosi saya, Bu. Iya, iya. Ibu Ibu menahan emosi itu pun sudah luar biasa, Bu. Mhm. Tapi nyeseknya sampai sekarang, Bu. Sampai jam Oh. pulang pun. Jadi saya bingung solusi apa yang harus saya buat, Bu, untuk mereka yang berdua ini. Mereka mau jurusan teknik sepeda motor, tapi mereka tidak dapat di sana. Akhirnya mereka masuk jurusan bangunan. Di jurusan bangunan mereka nggak mau berpraktek memasang batu.
Sementara jurusan bangunan kan harus praktek memasang batu bata. Ya, bagaimana yang harus saya buat, Bu? Kalau Ibu Dari ya. Mas, eee, kejadiannya ini Bu, sudah berlangsung lama atau baru-baru ini Bu? Mulai waktu kita bulan 7, tanggal 17 Iya, mereka kan daftar ke sekolah. iya Kita iya. tahun ajaran baru pertama. Karena di situ masih tahap perkenalan, saya belum membawa mereka praktek. Setelah kita mulai bulan Agustus, mereka kan sudah harus berpraktek. Mhm. Disitulah saya lihat mereka sudah acuh tak acuh. Kemudian di minggu pertama Agustus, mereka saya maklumi, Bu. Iya. Minggu kedua Agustus, kita kan masih persiapan untuk 17 Agustus. Iya iya Bu, Minggu ketiga, kemudian kita 17 Agustus masih sibuk dengan perayaan-perayaan dan kegiatan. iya Nah, Bu, dan saat ini kan harusnya mereka sudah memang serius untuk ikut praktek. iya Bu. Disinilah saya sudah mulai mengamati anak yang dua ini. Sebelumnya pun sudah saya amati, saya maklum mungkin karena situasi kesibukan 17 Iya, Agustus. heeh. Namun ini kayaknya untuk di minggu sekarang ini nggak mungkin lagi karena kita udah mau masuk ke September ya kan Bu, ini Iya iya minggu Bu. terakhir di bulan Agustus. Itu yang membuat saya jadi nyesek, bingung bagaimana menghadapi anak yang dua ini. Jadi Bu, dalam pikiran Ibu, kira-kira, apa yang bisa Ibu lakukan untuk, murid yang 2 orang ini Bu? Saya tadi berkeinginan untuk langsung menelepon orang tuanya. Terus Bu? Jadi saya pikir, oh gegabah kali kok langsung saya telepon orang tuanya. Itu tadi yang saya pikirkan, maka saya tahan-tahan Mmm, dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya berhendak mungkin besok ya, ini kan sudah mau jam pulang sekolah, Bu. iya Bu, heeh. Saya mau panggil mereka berdua ke ruang BK, Mmm, bimbingan konseling. iya iya Bu, Saya berkehendak kerjasama dengan guru BK lah, Bu. Nah, iya Bu, tapi jadi ini langkah yang mau saya ambil. Namun saya masih bingung bagaimana tentang langkah pertama tadi harus memanggil orang tua mereka, Ibu. Apa nggak terlalu cepat saya memanggil orang tua mereka? Nah, itu mau saya diskusikan kepada Ibu. Bagaimana menurut Ibu? kalau kalau menurut saya ya Bu, tadi kan di sekolah Ibu ada guru BK ya Bu, guru Iya, bimbingan Ibu. konseling. Apa tidak lebih baik, Ibu berbicara dulu dengan guru BK, baru nanti langkah selanjutnya berhubungan dengan orang tuanya Bu, Oh, bagaimana boleh Bu? juga Ibu ya. Jadi Mhm. besok hari ini nggak usah dulu saya telepon orang Iya, nggak tuanya. usah dulu Bu, heeh. Ya. Jadi besok saya konsultasi dulu dengan guru BK. Jadi dari situ mungkin guru BK yang memberikan arahan kepada anak ini tentang minat dan bakat mereka, iya kan Iya Bu. Ibu? Oh, Tapi yang mau saya tanyakan Bu, kira-kira, untuk bertemu atau berhubungan dengan guru BK-nya nggak ada hambatan kan Bu? Nggak nggak, susah dia, dihubungi kan Bu? karena gini, di sekolah kita ada 5 guru BK. Oh, Karena memang sekolah kita kan luas. iya iya, Jadi guru BK itu memang masing-masing guru BK menangani siswa sesuai dengan jurusannya masing-masing. Jadi untuk Oh 2 jurusan ada 1 guru BK yang menangani. Di sekolah kita oh ini ada 7 jurusan. Jadi oh, saya hanya fokus besok untuk guru BK yang menangani untuk teknik bangunan, Ibu. iya 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 Bu. Baru dari situ nanti bisa kita bergerak ke langkah selanjutnya untuk menghubungi orang tuanya ya Bu? Iya, Bu. Mmm, Iya. luar Teri- luar biasa ya Bu. Jadi untuk, identifikasi masalah kita sudah ketemu tadi masalahnya ya Bu. Terus solusinya juga sudah kita dapatkan tadi. Yang pertama menghubungi, guru BK, baru dari situ kita beranjak ke orang tua ya Bu. Jadi, untuk langkah selanjutnya Bu, untuk, aksi nyata, ini berarti besok langsung Ibu lakukan ya Bu? Iya, Ibu, saya nggak mau permasalahan anak-anak ini Berlarut-larut. berlanjut. Iya iya Nanti Bu. mereka datang ke sekolah hanya untuk buang-buang waktu, kan istilahnya nggak ada ilmu yang mereka bawa pulang, nggak ada keterampilan yang mereka dapatkan, kan sayang sekali, Ibu. Itu kan Iya merusak iya. diri mereka sendiri. Jadi besok saya segera menjumpai guru BK.
Ah, dari Mhm. situ nanti, setelah anak-anak ini kemungkinan akan dipanggil oleh guru BK, mereka kan nanti dikasih konseling oleh guru BK. Ah, Mhm. tapi tetap saya dampingi besok, Bu. Iya iya, Bu, Nah, mhm. jadi kan kita harus tahu bagaimana minat dan bakat mereka juga, karena mereka Iya. lari ke jurusan teknik bangunan Iya iya, Bu, nggak mhm. sesuai dengan minat bakat mereka. Memang itu yang mereka Iya, Bu. ucapkan kepada saya, Ibu. Iya iya, Bu. Jadi, bagus sekali itu, Bu. Jadi kita juga harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas semua masalah yang kita hadapi di sekolah atau di kelas kita, Bu. Kalau ada masalah kita selesaikan sampai akhir, Bu, sampai tuntas. Baik Ibu, terima kasih. Luar biasa sekali masukan yang sudah Ibu berikan kepada saya. Ah, tapi Bu, ada satu lagi ya, saya mau diskusikan juga tentang sama Ibu. Oke oke, apa Ah, itu, Bu? masih bisa kan, Ceritakan, Bu. Bu? Bisa Ah, bisa. tentang Ceritakanlah, Bu. kalau seandainya nanti anak ini memang kekeh, istilahnya teguh nggak mencintai jurusan ini, bagaimana selanjutnya nanti, Bu? Kalau di sekolah kalau memang dia kekeh nggak mau, tetap di jurusannya, apa nggak bisa dia dipindahkan ke jurusan yang sesuai dengan minatnya, Bu? Kalau karena kita sekolah negeri nggak bisa lagi, Bu. Berarti kita harus berarti walaupun situasinya sulit, kita harus berusahalah meyakinkan dia, Bu. Saya rasa begitu, Bu. Mungkin, kita buat, kayak mana mengatakannya, Bu, harus kita beri penguatan, kepada dia, Bu. Mungkin ikut juga nanti dengan orang tuanya, Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, Ibu, Iya iya, bilang Bu. tadi beri penguatan. Ya, itu Iya, menjadi Bu. tantangan bagi saya, Iya, ya. Bu, mhm. Eee, jadi saya memang harus memberi penguatan, memberi motivasi untuknya. Iya iya, Bu, mhm. Ya, Bahwa dan nggak selamanya jurusan yang dia nggak sukai itu, eee, nggak bisa, memperjuangkan masa depannya, Bu. Belum tentu juga nanti dari situ dia bisa berhasil kan, Bu. iya iya Ibu Iya, ya, mhm, mhm. ya dan juga harus kerjasama dengan orang tuanya juga Iya, ya Bu Bu, ya. mhm. Nggak mungkin kita Mmm, sendiri, Bu, harus juga kerjasama dengan orang tua. iya, memang harus kolaborasi dalam Iya iya, semua Bu. pihak, ya. Iya, Bu, mhm. Terima kasih Ibu, ya. Banyak yang Iya udah saya dapatkan dari Ibu tadi, yang utama tadi Ibu bilang Ibu tanyakan saya bagaimana tadi mengenai memberikan solusi kepadanya. Tadi yang saya iya, Bu. semula berniat langsung menelepon orang tuanya, namun setelah saya diskusi dengan Ibu, bagusan anak-anak ini dibawa konsultasi dengan guru BK dulu. Iya, Ya, mhm. nanti setelah itu baru bisa lanjut ke orang tuanya. Iya, Bu, Ah, mhm. kemudian tadi Ibu juga telah memberikan saran kepada saya untuk memberikan penguatan, Iya, ya, motivasi, mhm. motivasi. Ya, Mhm. kata-kata penguatan ini memang sangat, menjadi masukan sama saya, Iya ya, iya, memberi Bu, penguatan tentang minat dan bakat mereka tadi. iya, Ya, Bu, luar mhm. biasa, Bu. Terima kasih ya, Bu. Hari Iya, ini Bu, saya kayaknya udah lega, yang mhm. tadi saya bingung, sekarang sudah lumayan. Saya udah bisa pulang dengan tenang dikit, nggak lagi emosi kayak tadi, Bu. Tetap semangat ya, Bu. Baik, Ibu. Terima Mhm, kasih, Ibu. Selamat iya. siang. Selamat siang, Bu.